Jumpa lagi dengan saya Steven. Pada kali ini saya akan membahas jawaban akuntansi saya untuk tugas dari Pak Bin UAS ujian akhir semester 1 untuk prodi juru pengantar akuntansi. Sebelum itu perkenalkan lagi, nama saya Stephen Dandi Bergasan. Saya dari kelas manajemen B pagi dengan NIM B1021241081. Soal bagian 1, Theoretic Analysis. 2. Menurut analisis saudara, apakah jumlah penyesuaian dan jumlah koreksi sama atau berbeda? Jelaskan, berbeda, karena jumlah penyesuaian berfokus pada pengungkapan pendapatan dan sesuai periode akuntansi, sementara jumlah koreksi berfokus pada perbaikan kesalahan pencatatan transaksi. Oke, sebagai contoh, jika perusahaan lupa mencatat pengeluaran untuk biaya listrik selama bulan Desember, maka jurnal penyesuaian akan digunakan untuk mencatat biaya tersebut agar catatan keuangan menjadi akurat. Namun, jika ternyata terdapat kesalahan dalam mencatat jumlah uang yang digunakan untuk biaya listrik, maka jurnal koreksi akan digunakan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Oke. 3. Menurut analisis saudara, hal-hal dasar apa saja yang membedakan antara pencatatan metode perpetual dengan metode periodik pada laporan keuangan perusahaan dagang? Jawaban, perbedaan pencatatan antara metode perpetual dan metode periodik pada laporan keuangan perusahaan dagang terletak pada cara mencatat persediaan barang dagang dan pengaruh terhadap laporan keuangan. Sebagai contoh, bayangkan Anda memiliki toko pakaian menggunakan metode perpetual. Setiap kali Anda menjual baju, stok barang akan langsung berkurang dalam sistem, sehingga Anda bisa melihat dengan jelas berapa banyak baju yang tersedia di toko Anda setiap saat. Tetapi beda lagi dengan metode periodik. Kalau metode periodik dia tuh setiap akhir-akhir itulah, setiap bulan, akhir bulan, akhir tahun, itu dia mencatat untuk metode periodik. Soal bagian 2, keterampilan analisis. Setiap jawaban yang benar bernilai 2,5 poin. Berikut ini adalah sebagian transaksi bulan Desember 2019, toko bangunan Santara. Buatlah jurnal umum semua transaksi di bawah ini dan isi pada tabel yang telah disediakan. Oke. 1 Desember 2009, TB guna menjual besi pada TB Umar dengan termin 2/10, N/30. FOB destination point senilai 50, harga barang yang dijual senilai 15. Catat dengan metode perpetual. Oke. 1 Des 2019. Oke. Karena kita menjual besi kepada TB Umar dengan termin 2/10 N30 FOB destination senilai 50, maka masuk ke piutang dagang karena kita karena kita menjual besi kepada TB Umar, yaitu senilai 50.000. Dengan penjualannya masuk ke kredit 50.000 karena kita menjualnya. Oke. HPP barang yang dijual senilai 15 rupiah. Maka kita masuk ke debit harga pokok penjualan sebesar 15. Terus persediaan barang dagang itu kan kalau kita menjual kan berkurang dia istilahnya. Misalnya saya tuh menjual barang, terus saya dapat harga pokok penjualan itu sebesar 15 rupiah. Terus persediaan barang dagangan itu berkurang sebesar 15 rupiah juga.
Oke, 2 Desember 2019. Membayar ongkos kirim penjualan tanggal 1 Desember senilai Rp2. Oke, kita tuh membayar ongkos kirim penjualan, terus yang karena kita membayar ongkos itu, beban kirim penjualan itu masuk ke debit Rp2. Terus kas kita tuh berkurang karena kita tuh membayar ongkos sebesar Rp2. Oke, 3. 3 Desember 2019. TB Wiguna membeli 12 sak semen kepada TBRD dengan termin 10/10, N per 30 destination point sebesar Rp12. Catat menggunakan metode periodik. Oke, kita tuh membeli 12 sak semen kepada TBRD. Jadi pembelian kita tuh beli terus masuk ke debit sebesar 12. Karena kita membeli itu, jadi kita tuh berhutang. Berhutang itu masuk ke utang dagang yang sebesar Rp12 masuk ke kredit. Oke, 4 Desember meretur 2 sak semen pada TBRD karena semen beku. Kita tuh membeli terus kita kembalikan karena ada 2 semen yang membeku. Jadi barang yang kita beli tadi itu kita kembalikan ke TBRD. Jadi utang dagang kita tuh ya masuk ke kita 2 rupiah kredit debit, maaf. Jadi persediaan barang dagang kita tuh karena kita meretur jadi kembali lah dia istilahnya. Jadi kredit sebesar Rp2. Oke. 5 Desember 2019 melunasi pembelian semen tanggal 3 Desember metode perpetual. Tanggal 3 Desember 12 sak yang kita beli itu kan 12, cuman karena duanya tuh beku, jadi kita kembalikan duanya. Kita tuh utang dagang kita tuh ada sebesar Rp10, terus kas kita tuh berkurang sebesar 9 di kredit dan persediaan barang dagang kita tuh berkurang di 1. 6 Desember 2019 menerima pelunasan dari TB Umar atas transaksi tanggal 1 Desember. Metode perpetual. 1 Desember. Oke nih. Ya, menerima penulisan dari TB Umar. TB Umar tuh membayar sebesar 50, cuman karena di sini dia tuh kena termin kredit 2/10, jadi kena diskon. Jadi 50 nih termin kredit 2/10 kenanya 1.000. Kena Rp1 di diskon penjualannya. Terus kas kita tuh bertambah di 49. Terus piutang dagang tuh sebesar 50 karena eh, TB Umar melunaskan sebesar 50.000 di ya sebesar HPP, harga pokok penjualan barang yang dijual sebesar 50.000 masuk ke piutang dagang. Oke. Buatlah buku besar untuk akun kas saja berdasarkan transaksi sebelumnya. Isi pada tabel yang telah disediakan. Desember 2019 itu masuk ke kredit sebesar Rp2. Ya nih. Terus pada 5 Desember 2019 masuk ke kredit kas sebesar 9. Terus 2 tambah 9 sama dengan 11. Oke, pada ini 6 Desember 2019 kas kita tuh bertambah sebesar 49. 49 tambah 49 kurang 11 jadi hasilnya 38. Oke. Pembayaran gaji setiap bulannya adalah tanggal 26. Tiap bulan
Bulan Desember ini toko tetap buka selama tanggal 27 sampai 31 Desember. Gaji karyawan sebesar Rp2 per hari. Karyawan yang masuk kerja terdiri atas 2 orang staf penjualan dan 5 orang staf administrasi. Oke, kita langsung jawab saja. Untuk metode perpetual, beban gaji penjualan itu kan ada 10 orang tadi itu. Dia tuh untuk yang penjualan, nah untuk biaya administrasi 5 dibagi. Terus di sini karena ada terdapat 5 hari, 5 hari kali 10 orang menjadi 50. Terus kali 20, eh ya 50. Untuk beban gaji penjualan sebesar 50, beban administrasi 50. Kalau kita totalkan sebesar semuanya itu utang gaji itu 100 untuk metode perpetual. Kalau untuk periodik sama saja sih dia beban gaji penjualan, beban administrasi dengan utang gaji. Oke. Dua, utang bank dengan BNI untuk modal kerja dengan bunga 30% per tahun selama 5 tahun. Pinjaman cair pada tanggal 1 Mei 2019. Cicilan pokok dan bunga dibayar setahun sekali. Cicilan pertama jatuh tempo pada tanggal 1 Mei 2020. Oke, untuk akun perpetual dan periodik itu sama. Sebesar 30% dan 30%. Yaitu akan dikali 30% dengan 30% sebesar 9. Jadi ini akan dikalikan 30%. Hasilnya 9 dan 9 ini akan dan 9 ini adalah bunga per tahunnya. Jika untuk bunga per tahunnya 9 akan dibagikan dengan 12 bulan, hasilnya 0,75. Di sini cicilan pertama adalah pada bulan Mei, sedangkan untuk mencatat kita catat sini adalah bulan Desember. Berarti bulan Mei ini ke bulan Desember adalah dengan rentang waktu 8 bulan. Jadi 0,7,5 ini dikalikan dengan 8 bulan, maka hasilnya adalah 6. Untuk metode perpetual dan periodik itu sama. Beban bunga itu 6 dengan di debit dan utang bunga di kredit sebesar 6 sama. 3. Peralatan kantor dibeli pada tanggal 1 September 2018, estimasi masa pakai 6 tahun, nilai sisa Rp0, metode garis lurus. Oke. Peralatan kantor dibeli pada tanggal 1 September 2018 dan estimasi 6 tahun. Nomor 3. Oke. Kan di sini peralatan kantornya kan ada 60 nih di debit nih. Terus di sini masa pakai 6 tahun. Kita bagikan saja 60 ini bagi 6, jadi dapatnya 10. Di beban depresiasi peralatan kantor di debit dan akumulasi depresiasi peralatan kantor di kredit sebesar 10. Sama ya dengan periodik. Oke, 4. Bayar asuransi kebakaran untuk 1 Januari 2019 sampai 31 Desember 2023. Oke, di sini bayar asuransi. Kita cari di sini dia. Ada bayar asuransi. Kan bayar asuransi. 4. Bayar asuransi kebakaran untuk 1 Januari 2019 sampai 31 Desember 2023. Ya, itu estimasinya itu sebesar 5 tahun. Bayar asuransinya. Terus kita cari ini asuransi bayar di muka ini kan kan ini untuk pembayaran apa
kebakaran tersebut tinggal kita bagikan saja dengan sampai 5 tahun. 50 dibagi 5 sama dengan 10. Untuk beban asuransi sebesar 10, asuransi bayar di muka sebesar 10 di kredit. Oke, 5. Perhitungan fisik perlengkapan 31 Desember 2019. Saldo akhir sebesar 25. Oke, di sini kita perhitungan perlengkapan ya, perlengkapan. Perlengkapan perlengkapan. Oke, perlengkapan toko di sini ada 40, tinggal kita kurangi saja dengan 25. 25 saldo akhirnya sebesar 25, kita kurang 40 kurang 25 sama dengan 15. Jadi beban perlengkapan masuk ke debit sebesar 10, sebesar 15, dan untuk perlengkapan toko dia masuk ke kredit sebesar 15. 6. Peralatan toko dibeli pada tanggal 1 Januari 2019. Estimasi masa pakai 5 tahun. Nilai sisa 40. Metode garis lurus. Oke, di sini kita mencari peralatan toko. Peralatan toko. Oke, peralatan toko di sini sebesar 140. Nah, 140 ini dikurang 40 rupiah. Jadi tersisa 100. 100. Terus kita bagikan untuk 5 tahun. 100 bagi 5 sama dengan 20. Jadi beban depresiasi peralatan toko sebesar 20, nah, akumulasi depresiasi peralatan toko sebesar 20. Oke, lanjut. 7. Tagihan listrik, air, dan telepon bulan Desember baru diterima awal bulan Januari 2020. Total tagihan sebesar Rp8 dan dialokasikan toko 50% dan kantor 50%. Oke, di sini kita tuh kan membayar tuh token listrik, air, telepon dialokasikan untuk 50% ke toko, 50% ke kantor. Jadi 8 bagi 2 sama dengan 4. Terus kan di sini ada beban listrik, air, telepon untuk toko sebesar Rp4 dan beban listrik, air, dan telepon kantor sebesar Rp4. Jadi beban yang harus kita bayar itu sebesar 8 karena memang dari soalnya. Oke, untuk metode periodik sama saja sih, tidak ada perbedaannya. Oke, 8. Perhitungan fisik di gudang persediaan akhir tanggal 31 Desember sebesar 180. Oke, dari situ kan persediaan akhir itu 180 dikurang dengan persediaan barang dagang. Di sini 230, 230 kurang 180, jadi hasilnya dapat harga pokok penjualan sebesar 50 di debit sebagai persediaan barang dagang sebesar 50. 50 di kredit. Untuk perpetual totalnya penyesuaian 219 di debit dan di kredit sama saja 219. Oke, masuk ke ini periodik. Sini kan tambahan informasi metode periodik saldo awal persediaan sebesar 100. Jadi kita masukkan ke persediaan barang dagang awal 100 di kredit. Jadi pada tanggal 31 Desember harga pokok penjualan 650, persediaan barang dagang akhir 180 kita dapat tadi. Retur dan potongan pembelian 25, diskon pembelian 5, pembelian 745, dan beban kirim pembelian 15. Dan untuk persediaan barang dagang awal tadi kita dapat dari sini nih, di sini sebesar 100 di debit. Jadi untuk tabel periodik, soal bagian 3, jadi totalnya sebesar 1.209 di debit dan di kredit 1.209. Oke, kita masuk ke kertas kerja, periodik dan perpetual. Oke, mohon maaf untuk tabel tersebut saya salah memasukkan. Yang pertama saya kerjakan itu periodik, yang kedua baru perpetual. Kebalik sebenarnya ini tepatnya. Kalau jawaban sih betul. Oke, baca di perpetual
Kas BNI yang di saldo sebelum penyesuaian 250 karena tidak ada tabrakan yang lain, jadi kita langsung masukkan saja ke laporan posisi keuangan 250. Untuk piutang dagang 450 karena tidak ada yang tersenggol, jadi kita langsung masukkan saja ke sini. Persediaan barang dagang 230 dikurang 50 jadi 140. 50 karena di penyesuaian ada 10 jadi kurang jadi dapat 40 di sini. 40 kurang 15 sama dengan untuk 5. 140 karena tidak ada yang mengganggu jadi masukkan saja 140 di sini. 20 di kredit penyesuaian ditambahkan dengan yang sebelum penyesuaian ditambah dengan penyesuaian sebesar 20 jadi dapatnya 40 di kredit. 15 tambah 10 sama dengan 5. 20 tidak tambah. Masukkan saja 20. Di sini karena untuk sebelum penyesuaian ini tidak ada, jadi kita ambil dari penyesuaian sebesar 100, kita masukkan 100 di sini. Di sini 8, 30, karena tidak ada yang mengganggu di sini, saya tetap jadi 30. Sini dapat 6, sini 25, sini 120. Oke, di dividen 40, penjualan 1960, kan tidak ada yang mengganggu, jadi masukkan saja. 30 pun tidak ada yang mengganggu, 25, 600 tadi kan ditambah dengan yang sebelum penyesuaian tadi tuh yang saya dapat di soal bagian sini nih. Nah, kita langsung masukkan saja. Jadi 600 tambah 50 sama 650 di laba dan rugi. Oke, untuk beban gaji penjualan 130 ditambah 50 jadi 180. Beban sewa 20 tidak ada yang ganggu jadi masukkan saja 20 sini. Beban depresiasi barang toko di sini dapat di debit penyesuaian dapat 20 karena tidak mengganggu kita harus masukkan saja 20. Sini ada beban depresiasi peralatan toko sebesar salah. Beban perlengkapan toko sebesar 15 kayaknya tidak mengganggu kita harus masukkan saja sini. Sama dengan beban kirim penjualan tidak mengganggu kita masukkan saja 10 di laba rugi. Oke. Beban listrik dan air telepon tadi kan 15. Kita tambah 4, jadi dapat 19. Sini beban iklan sebesar 15. Beban penjualan lain-lain 40. Beban gaji administrasi 30. Ditambah 50 jadi 80. Beban depresiasi peralatan kantor di debit penyesuaian sebesar 10. Jadi kita masukkan saja. Di beban asuransi 10. Beban listrik air telepon kantor 10 ditambah 4 sama dengan 14. 14. Beban bungka 6. Beban administrasi lain-lain 5. Oke. Untuk beban daftar saldo sebelum penyesuaian totalnya itu 250 di debit dan kredit. Untuk penyesuaian 219 dan kredit 2019. 219. Untuk penyesuaian 219 dan untuk di debitnya dengan kreditnya daftar saldo setelah penyesuaian yaitu kita dapat 2334 di debit dan kredit. Kita dapat laba laba rugi, laporan laba rugi kita dapat di debitnya 1149 di debit dan di kredit 1960. Jadi laporan posisi keuangan 200 laporan posisi keuangan kita dapat totalnya 1185 di debit dan di kredit sebesar 347.
Jadi kita totalkan saja di sini sebesar 81. Jadi dapat 1960 ditambah laba ruginya totalnya tuh karena oke, sorry. 1149 ditambah laba rugi bersih itu kan dapat 811 nih. Terus kita tambah dapat 1960. Jadi kedua ini sama ini. Jadi balance. Untuk laporan posisi keuangan, laba rugi dan bersihnya itu kita dapat 811 di kredit. Jadi hasilnya itu 1185. Oke. Untuk metode periodik di sini sama saya sih, cuman beberapa tambahan sih. Di sini. Oke, balance ya. Oh, cuma ada beberapa sih yang tidak sama dengan yang di perpetual, yaitu di hasil total akhir dari saldo sebelum penyesuaian dengan penyesuaian. Oke, untuk ke metode periodik kas BNI 250 masukkan saja. Piutang dagang 450 kita masukkan saja. Persediaan barang dagang awal kan dapat 100 itu periodiknya. Terus kita dapat 180. Ternyata di kreditnya ada 100. Jadi dapat hasilnya itu 180. Asuransi bayar di muka sebesar 50 dikurang 10 jadi dapat 40. Perlengkapan toko 40 dikurang 15 jadi 25. 190. Peralatan toko 140. Akumulasi depresiasi peralatan toko 20 di kredit ditambah dengan penyesuaian 20 jadi hasilnya 40. Peralatan kantor 60. Akumulasi depresiasi peralatan kantor 15 ditambah 10 jadi dapat 25. Utang dagang 20. Utang gaji 100. Beban yang harus dibayar 8. Utang bank 30. Utang bunga sebesar 6. Modal saham 25. Saldo laba 1 Januari 2019 sebesar 120. Dividen 40. Penjualan 1960. Return potongan penjualan 30. Diskon penjualan 25. Pembelian 745 yang kita dapat dari soal bagian 3 tadi. Oke, retur dan potongan pembelian 25. Sini saya tidak isi. Diskon pembelian 5. Beban kirim penjualan 15. Di mana ya? Di sini. Oke, harga pokok penjualan sebesar 650. Beban gaji penjualan 130 ditambah 50 jadi 180. Beban sewa 20. Beban depresiasi peralatan toko sebesar 20. Beban perlengkapan toko sebesar 15. Beban kirim penjualan 10. Beban listrik air telepon untuk toko 15 tambah 14 sama dengan 19. Beban iklan 15. Beban penjualan lain 40. Beban gaji administrasi 30 ditambah 50 jadi dapat 80. Beban depresiasi peralatan kantor 10. Beban asuransi 10. Beban listrik telepon kantor 10 tambah 4 sama dengan 14. Eh, untuk beban bunga 6. Beban administrasi lain-lain sebesar 5. Oke, sini total ini kita dapat dari atas ini.
Untuk daftar saldo sebelum penyesuaian, penyesuaian, daftar saldo setelah penyesuaian, laporan laba rugi, laporan prestasi keuangan. Kita tadi dapat laba dan rugi bersihnya itu sebesar 811. Oke, kita ambil dari laporan laba rugi. 1149 ditambah 811 sama dengan 1960. Jadi hasilnya kedua ini sama, balance. Oke, untuk ke laporan prestasi keuangan, kita masukkan ruginya nih, rugi bersihnya nih 811 di kredit 30 304 374 ditambah 811 sama dengan 1185. Jadi kedua ini balance. Oke, kita masuk ke laporan laba rugi. Kita masuk ke satu laporan laba rugi income statement. TB guna laporan laba rugi periode akhir Desember 2019. Pendapatan penjualan 1960 dikurang retur potongan penjualan 30, diskon penjualan 25. Jadi kenanya sebesar 55. 1960 ini dikurang 55, jadi hasilnya dapat 1905. Dikurang harga pokok penjualan HPP 650, jadi laba kotornya 1255. Oke, beban usaha, beban penjualan. Beban gaji penjualan 180, beban sewa 20, ditambah beban depresiasi peralatan toko 20, ditambah beban perlengkapan toko 15, ditambah beban kirim penjualan 10, tambah beban listrik telepon toko 19, beban iklan 15, tambah beban penjualan yang lain 40. Oke, untuk beban administrasi, beban gaji administrasi 80, beban depresiasi peralatan kantor 10, beban asuransi 10, beban listrik air telepon kantor 14, beban bunga 6, beban bunga beban administrasi lain-lain, sorry maaf salah nih, beban bunga salah, beban administrasi lain-lain. Oke, 5, total beban administrasi 125, dikurang total beban usaha 444, jadi laba bersih usaha 811. 2. Laporan perubahan ekuitas perubahan modal. Saldo awal sebelum jurnal penyesuaian, modal sahamnya 25, di saldo laba 120, di total ekuitas itu 145, ditambah laba bersih jadi 811, dan di sini 811 dikurang dividen 40, jadi dikurang dividen 40, saldo akhir 25, di saldo laba saham, saldo laba, di saldo akhir 891, di total ekuitas 906. Oke, 3. Laporan posisi keuangan bulan Desember 2019. Aset, aset lancar. Kas 250, piutang dagang 450, persediaan barang dagang 180, asuransi bayar muka 40, pengelolaan toko 25, total aset lancar 945, total aset tetap. Oke, peralatan toko 140, akun depresiasi peralatan toko 40, peralatan kantor 60, akun depresiasi peralatan kantor dikurang 25, total aset tetap 135. Total total aset lancar ditambah total aset tetap, jadi hasilnya total aset itu 180. Oke, kita masuk ke liabilitas lancar. Utang dagang 20, utang gaji 100, beban yang harus dibayar 8, utang bunga 6, utang bank 7,5, total liabilitas lancar 140,5. Oke, liabilitas jangka panjang, utang bank 22,5, total liabilitas jangka panjang 2,25, total liabilitas 164. Kita dapat 164 nih, kita tambah total liabilitas lancar dengan total liabilitas jangka panjang, jadi hasilnya 184. Oke, kalau ekuitasnya, modal saham 25, saldo laba 891, total ekuitas
916. Jadi total liabilitas dan ekuitas 1080. Jadi total aset dan total liabilitas ini hasilnya sama 180. Oke, sekian hasil presentasi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan karena manusia itu tempatnya salah dan lupa. Wajarlah manusia bukan nabi boy.